Saya sudah sering dengar tentang kata-kata price is what you pay and value is what you get. Tapi saya nggak ngerti. Setelah mungkin sekitar 2 tahun, akhirnya saya baru mengerti arti sebenarnya daripada kata tersebut. Halo, selamat malam. Nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Nah, kebetulan ya saya kan join beberapa komunitas saham. Salah satunya itu adalah Mas Eros punya The Investor. Dan ada salah satu member yang lain bertanya, Mas Eros, saya ini kemarin beli di saham BSDE di harga 1160-an. Dan sekarang harganya turun, sesudah floating loss 8%. Saya harus bagaimana? Lalu saya menjawabnya dengan kata-kata yang saya sebutkan tadi. Price is what you pay and value is what you get. Apa maksudnya? Kita bahas di video ini sampai habis. Setelah nonton video hari ini, mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan. Contohnya yang pertama itu adalah seperti yang tadi. Saya punya saham BSDE, beli di 1165, sekarang turun ke 1050, floating loss. Gimana? Harus bagaimana? Bingung kan? Nah, mudah-mudahan sampai sampai ini bisa menjawab videonya. Yang kedua, apakah kita boleh averaging down terus? Ya kan? Seperti tadi BSD, boleh nggak kita beli lagi? Atau misalkan, contohnya kan udah ada, Gudang Garam, MSP, Unilever gitu kan. Jangan-jangan ya kan turun terus. Kita pun juga beli juga turun terus. Ujung-ujungnya orang lain ya portfolionya pada growth 10%, 15%, 30%, kita malah di situ-situ aja portfolio kita. Ya kan itu karena salah satunya adalah kita terus averaging down di saham yang salah. Yang ketiga itu adalah boleh nggak kita beli saham A, B, C. Mau nggak mau hari ini saya bahas tentang dua kata yaitu adalah price dan juga value. Kesalahan orang kebanyakan itu adalah selalu membandingkan price dengan price. Nggak apa-apa. Saya dulu juga sama seperti kalian yang sebelum kita mengerti. Kita ambil contoh misalkan dulu saya software sempat di 1200. Berarti kalau harganya udah turun ke 800, ya kan ke 900 itu udah murah dong. Makanya kita beli. Akhirnya harganya terus turun ke 600, kita beli lagi. Habis itu sampai 400, kan malah cut loss. Mau turun sampai kapan? Ternyata setelah turun 400 malah harganya naik ke 700-an kan. Jadi kalian bingung, ya kan? Kok katanya tadi udah turun ya karena dulu harganya kita selalu ngomong price, harganya sempat mahal, sekarang udah diskon berarti murah dong. Tapi kalian lupa, yaitu kan tidak membandingkannya dengan value-nya saat itu. Kita ambil contoh lagi saham Unilever, dulu sempat ke 11.000, turun ke 7.000 udah murah dong kalian beli. Turun ke 5.000 udah murah dong kalian beli lagi. Akhirnya turun ke 3.000, kalian bingung mau beli apa enggak. Karena kalian selalu bandingkan price dengan price. Sama Gudang Garam, dulu 90.000. Turun ke 50.000, ada diskon nih. Pertanyaannya, apakah harus beli? So, tadi kita sudah ambil contoh bandingkan price dengan price. Saya berikutnya akan membandingkan contoh price dengan value. Saya ambilkan contoh mobil. Ya, mobil yang kita ambil contoh pertama adalah mobil Alphard. Saya dulu, ya, setahu saya nanya, ya, mobil Alphard harga berapa? 1 M-an. Wow, mahal juga ya. Nah, tahun 2023, sekarang saya nanya mobil ke dealer Toyota, ya harganya udah 1,4 M, berarti udah naik nih harganya gitu kan. Nah, pertanyaannya, kalau dulu kan beli mobil Alphard 1 M, sekarang yang dijual second itu harganya mungkin sekitar 500 sampai 600 juta. Pertanyaan saya, harganya sudah lebih murah belum? Dari 1 M ke 5 juta, sudah lebih murah kan? Value-nya seperti apa? Nah, tentu value-nya sebenarnya juga sudah berubah. Kenapa? Karena value yang pertama kalian beli di 1 M, mungkin tahun 2018, itu mungkin Alphard joknya masih baru, ya kan? Setirnya masih mulus, ya kan? Kilometernya masih 0, mesinnya tidak bersuara, ya kan? Masih sunyi sekali. Cuman di tahun 2020, 2023 mungkin kalian beli mobil Alphard tahun 2018 dengan harga 500 juta, ya kan mungkin, ya itu value sudah berubah. Jok kulitnya sudah jelek, gitu kan? Layarnya belum touchscreen, ya kan. Habis itu mesinnya mulai bunyi kerk gitu kan. Makanya ya sebenarnya kalian beli mobil Alphard di 500 juta, ada orang yang mungkin kebutuhannya segitu, oke. Tapi ada sebagian orang yang ngerasa mahal karena value-nya sudah tidak sesuai.
Tapi di tahun 2023, ya mobil Alphard udah 1,4 M dengan value yang berubah juga. Kenapa? Karena value-nya sudah berbeda. Ada sunroof-nya, ada panoramic roof-nya, ya kan? Joknya baru, bisa wireless charging, bisa Apple CarPlay, ya kan? Udah touchscreen layarnya. Jadi dari 2018 ke 2023 harganya mengalami kenaikan, tapi value-nya juga berbeda. Jadi di sini kita mau ambil contoh kalau ternyata kita nggak bisa ngebandingkan price dengan price, tapi harus dengan price dengan value. Kalau tadi kita ambil contoh mobil Alphard, sekarang kita ambil contoh mobil Ferrari yang limited edition. Mungkin kalau kalian beli mobil Ferrari mungkin senilai 3 M-an. Contoh aja, saya nggak tahu harga Ferrari berapa ya, 3 M-an, tapi kalian beli yang limited edition. Ya, mungkin 1 tahun, 2 tahun kemudian harganya malah bisa naik ke 5 M-an. Karena mobil tersebut limit, ada value-nya, orang ada peminatnya, supply dan demand. Oleh karena itu, walaupun kalian beli sama-sama mobil, tapi karena value-nya berbeda, value-nya bisa terus naik, ya kan? Oleh karena itu, mobil ini bisa naik harganya. Oke, sekarang kita balik ke saham. Ya, saya sudah mengambil fundamental daripada Unilever di aplikasi Indopreneur. Dan di sini kita bisa lihat di tahun 2017, ya kan, ini harganya 55.900, tentu ya ini waktu itu belum stock split. Ya, sekarang harga 3.600 ini sudah stock split. Ya, dan kita bisa lihat ya, di saat tahun 2017 itu 60 kali. Ya kan, berarti sudah mahal banget, tapi orang masih mau beli. Sekarang kita bisa lihat ya, di tahun 2023 itu hanya sekitar 25 kali, cuman kok orang pada nggak mau beli ya. Pertanyaannya, apakah di 60 kali murah? Apakah di 25 kali untuk Unilever itu juga murah? Saya nggak tahu, kalian tahu nggak sih di saat pandemi itu ada sebuah sepeda yang brandnya sempat naik banget, yaitu sepeda Brompton. Saya sendiri bukan penggemar sepeda, jadi mungkin saya cuma hanya tahu sekilas doang. Ada beberapa teman saya yang sempat ikut trennya gitu kan. Setahu saya, sepeda Brompton ini memang cukup mahal, sekitar 20 jutaan. Ya, sepeda yang bisa dilipat, cukup mewah gitu kan. Kalau kalian tahu, di saat pandemi itu kan kita nggak bisa kemana-mana WFH gitu kan. Dan olahraga kita jadi terbatas. Itu salah satu pilihannya itu adalah sepedaan. Nah, waktu itu sempat ngetren dan harganya itu digoreng sampai 100 juta. Jadi yang harganya sekitar 20 jutaan itu naik ke 100 jutaan. Pertanyaan saya adalah, apakah value dari sepeda Brompton itu berbeda? Sebenarnya value sama persis. Brandnya sama, tipenya sama, rodanya sama, ya kan? Bannya sama, tidak ada yang berbeda. Tapi saat itu karena demand-nya besar, ya kan? Kalau ada kebutuhan, trennya naik, ya kan? Wah, saya lihat teman saya nih, wah dia beli, mau nggak mau ikut-ikutan. Nggak ada barang kan, harga berapapun dia beli. Akhirnya sampai ke 100 juta. Yang apesnya, ada satu teman saya yang beli di harga 90 juta, ya kan. Di 100 juta orang udah nawar, dia nggak mau lepas. Dia bilang, ntar dulu, bakal naik lagi. Akhirnya sekarang turun sampai balik lagi kan, ke 20 juta, 30 juta pun dia nggak bisa jual. Ya, karena dulu dia belinya di 90 juta. Sayang kalau dia mau jual. Akhirnya dia pakai sampai sekarang. Jadi ya hati-hati kalau kalian FOMO, ya kan? Jadi FOMO itu tidak hanya di pasar saham saja, tapi di dunia real seperti sepeda Brompton itu sama juga. Value-nya harusnya harga normal Brompton itu mungkin di 20 jutaan. Tapi karena tiba-tiba kan demand-nya, trennya berubah kan, itu naik. Ya kan? Padahal value-nya tidak berubah sama sekali. Jadi ingat, kita harus tahu value sebenarnya itu berapa sih? Harga wajarnya berapa? Oh, harga wajarnya di 20 juta. Kalau ada orang jual di 15 juta, berarti kita dapat yang murah. Kalau 20 juta artinya wajar. Kalau ternyata ada orang naik goreng sampai 90 juta, pada value-nya tidak berubah, hati-hati. Berarti kita sedang membeli di harga yang mahal. Sama kayak Unilever. Ya, di harga 11.000, wah labanya masih bisa naik nih terus perusahaan yang bertumbuh terus. Produknya ada di mana-mana, produknya kita pakai sehari-hari. Benar kan? Tapi kalian ingat, ya, ada orang yang berani bayar mahal di saat itu karena trennya memang lagi naik. Tapi sebenarnya value-nya itu tidak 11.000 Unilever. Ya, makanya sekarang turun pun ya sebenarnya ya sudah balik ke harga yang normal.
Kalau kita balik lagi ke Unilever ini, ya PER-nya sekarang 25 kali. Bagi saya aja masih cukup mahal. Bagi saya, PER ya menurut saya wajar itu di angka sekitar 12-13 kali. Kenapa? Karena kita bisa tahu Unilever ini ruang untuk bertumbuhnya sudah sangat kecil sekali. Produk-produk yang mereka punya sudah mendominasi market di Indonesia. Dan Unilever ini ya salah satu perusahaan yang IPO di Indonesia. Mereka di luar negeri punya Unilever yang lainnya. Beda banget sama misalkan Kesido muncul, mereka bisa ekspor, Mayora mereka bisa ekspor, Indofood mereka bisa ekspor, tapi Unilever enggak. Dan Indonesia cuma untuk market Indonesia saja. Jadi dia punya keterbatasan. Menjawab pertanyaan tadi yang tanya, BSD dari 1160 turun ke 1050. Bagaimana dong? Pertanyaan saya adalah, apakah value BSD ini berubah? Harga tanah di BSD, kalau kalian survei ke lapangan langsung, apakah gara harga sahamnya turun, harga tanah juga turun? Enggak kan? Value-nya harga tanah BSD per meter tetap di situ. Kalian coba tanya harga rumah di situ harganya per meter berapa sih? Lakukan survei. Apakah gara-gara harga sahamnya turun 10%, 20% harga tanah turun? Tidak. Artinya value-nya tidak berubah. Cuman harganya saja yang berubah. Kalau begitu, kan Pak Lok yang suka ngomong, belilah Mercy di harga bajai. Pertama, apakah BSD ini Mercy dulu? Kalian harus lakukan klarifikasi, analisa mendalam. Yang saya tidak mau bilang BSD ini Mercy atau bukan. Mercy, apakah Innova, apakah Lexus, kalian silakan menganalisa sendiri. Tapi kalau misalnya anggapkan saja kebutuhan ini Mercy, ternyata ada namanya Mr. Market yang menjual lebih murah. Ya, market turun dari 1160 turun ke 1050. Kan bukan dapat diskon. Kalau kalian di mall tiba-tiba dapat harga coret 1.100.000 turun menjadi 1 juta. Wah, diskon nih 10%. Apa yang kalian lakukan? Beli kan. Kalau kalian sudah tahu value-nya perusahaannya itu bagus, kalau harga diskon apa yang kalian lakukan? Ya beli. Sesimpel itu. Pertanyaannya mungkin kalian tidak benar-benar tahu perusahaan yang kalian beli. Makanya kalian nanya, bingung. Hanya melihat harganya turun saja. Padahal value-nya tidak berubah. Saya ambil contoh. Jangan-jangan nanti di Q3 2023 laba bersih BSD naik. Ya kan? Bisa naik, value-nya makin naik, tapi harganya ternyata makin diskon. Apa yang kalian lakukan? Tambah dong harusnya. Karena value-nya makin naik, tapi harganya dijual makin murah. Nah, makanya kita harus bisa membandingkan value dengan price. Menjawab pertanyaan kedua, boleh nggak kita averaging down terus? Jawabannya adalah bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Pertanyaannya value-nya berubah nggak? Itu dia kunci di value. Makanya value is what you get. Apa yang kamu beli sebenarnya. So, kalau misalkan kita ngambil contoh Unilever, kenapa harganya turun kita tidak averaging down seharusnya? Karena value-nya sudah berubah. Laba bersih di tahun 2017 berapa? Laba bersih di tahun 2023 berapa? Ya kan? Mari kita lihat kembali laba bersih di tahun 2017, ya kita ambil omsetnya dulu deh, revenue-nya itu di 41 triliun. Ya kan? Di 2022, omsetnya juga sama, 41,2 triliun sebenarnya. Jadi value omsetnya aja sama, laba bersihnya ya. Dulu laba bersihnya itu di 7 triliun, tapi di 2022 laba bersih di 5,3 triliun. Artinya value-nya turun kan? Benar nggak? Value-nya turun. Karena value-nya turun, nggak heran kalau harganya juga turun. Jadi jawabannya adalah kalau ternyata perusahaan ini kinerja makin lama makin menurun, menurut saya saatnya mungkin kita bisa hold, kita lihat apakah bisa ada perbaikan, atau jangan-jangan makin lama kinerjanya, manajemennya tidak bisa membalikan keadaan, makin lama makin turun, pasrah saja, ya kan? Ya udah, ngapain kita menaruh berinvestasi di perusahaan yang tidak bertumbuh? Mendingan kita cut loss, kita beralih ya kan ke perusahaan yang maju. Pertanyaan simple, kalau kalian di dunia nyata jangan lihat pasar saham, kalian pengen berinvestasi ke sektor real, kalian pingin buka usaha yang ramai apa yang sepi? Yang ramai dong, ya sama. Yang ramai kan yang pendapatannya bisa bertumbuh, laba bersih bisa bertumbuh. Ya udah, teori juga sama. Kalau kita investasi saham, kita pingin berinvestasi yang di
fast grower ya kan. Bukan yang di slow grower atau bahkan tidak bertumbuh sama sekali. Menjawab pertanyaan ketiga, boleh nggak kita beli saham A, B, C? Jawabannya adalah kalian harus menanya kalian sendiri. Kalian sudah belum menganalisa perusahaan tersebut. Ya ingat, di saat kita membeli saham, artinya kita berinvestasi di perusahaan tersebut. Oleh karena itu kita harus mempelajari ya prosesnya perusahaan ini seperti apa sih, ya kan? Kinerja seperti apa, manajemennya seperti apa. Pernah dengar nggak kalau orang biasanya perusahaan-perusahaan yang venture capital yang besar itu berinvestasi ke perusahaan startup itu melihat foundernya siapa, masa depannya seperti apa, produknya seperti apa, makanya dibikin pitching kan, sama. Di saat kita berinvestasi ke perusahaan yang di Bursa Efek Indonesia, kita juga harus menganalisa foundernya seperti apa, manajemennya seperti apa, produknya seperti apa, penjualannya seperti apa, tahun depan kinerjanya seperti apa, apakah makin maju atau makin jelek. Pertanyaan saya, kalian mau nggak berinvestasi di perusahaan yang biasa-biasa aja? Nggak mau kan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa bandingkan. Contohnya misalkan di sektor perbankan, kan bank banyak banget kan? Kan tinggal bandingin. Bank A, B, C, D. Sama-sama bank, mungkin customer-nya berbeda. Ada yang khusus main di Jabodetabek, seperti BCA. Gedenya dia itu Jabodetabek. Ada yang seperti BRI, ya kan? Gedenya itu di seluruh Indonesia. Di Indonesia punya cabangnya, ATM-nya ada di mana-mana. Ya, jadi dia memang salurkan kreditnya ke masyarakat yang mungkin menengah ke bawah, UMKM, gitu kan? Nah, target market BCA dengan BRI berbeda. Makanya kalian harus menganalisa. Jangan pikir ya udah lihat net profitnya berapa sih BRI, BCA, nggak harus seperti itu. Harus lebih detail lagi. Ya kan, kita harus tanya, kenapa saya beli ini, kenapa saya mau berinvestasi di perusahaan ini. Jangan harap karena saya pakai produknya gitu kan. Tapi apakah seperti saya ngomong, kinerjanya seperti apa? Tahun depan bisa naik lagi nggak sih? Kalau bisa naik, cara dia naiknya gimana? Masih ingat nggak? Saya pernah ke satu RUPS, saya pernah bikin video sebelah sini. Itu perusahaan MLBI, saat ditanya oleh salah satu pemegang saham, ditanya bagaimana dengan target tahun 2023? Jawabannya tidak bisa dijawab. Lah, gimana kita mau berinvestasi di sebuah perusahaan, tapi ownernya bilang, saya nggak punya target tahun ini, kan bingung gitu loh. Justru kita pingin berinvestasi di perusahaan yang sudah tahu targetnya berapa. Tinggal sampai target atau tidak sampai target. Kalau sampai target 90% masih toleransi lah, ya kan? Kalau ternyata targetnya 100% cuma mencapai 50%, berarti kinerjanya jelek. Ya udah kita cut loss lah. Kita nggak mau berinvestasi di perusahaan yang cuma PHP doang. So, inilah PR buat kita, dan mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan kalian ya. Kalau turun bagaimana, boleh beli atau tidak, ya kan? Dan apabila kalian pertanyaan, silakan kita saling belajar, saling diskusi di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.